Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلانا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع حصانا وحبانا مع الآلك الأدهار معدن شريك الأسماء فهم سفون نجاة حمانا اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى تحياتي وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلقة الكمال وقام بحق ربوبيتي في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه النور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيعوا دلال الصرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان من أجر ذكراهم نسيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الساكرين والساهدين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu kumpulan yang nikmat, dalam suatu kumpulan yang agung, karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan hati kita hadir di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama memuji khairil khalqillah, memuji khairil anam, memuji khairul anbiya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, ini sebelum saya buka acara saya mau kenalan dulu sama antum semua. Nama saya Husain bin Umar Al-Attas. Husain bin Umar Al-Attas dari Glempang, Moga, Pemalang. Jadi saya bercanda di belakang sama Gusnya bahwasanya aneh namanya kok Glempang. Gini mboten? Namanya Glempang. Glempang itu kalau di sini apa katanya? Glewang, nggih. Tumpah. Tapi subhanallah, ada satu nama dusun di salah satu desa yang ada di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, yang kebetulan saya tinggal di situ dan lahir di sana. Namanya dusun Glempang. Wallahu alam kisahnya dulu bagaimana, walhasil Glempang itu artinya kata orang-orang tua sana, para habaib, para kiai kita,
Glempang itu kenapa dinamain glempang di desa saya itu? Karena apabila ada ajaran-ajaran yang sesat, ada ajaran-ajaran yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama, yang ingin menghancurkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, diparingi glem. Hebat apa boten? Nopo mawon niate sing boten apik mlebet teng glempang niku glempang sedaya. Alhamdulillah. Lah niki perdana saya pertama kali ceramah di Demak. Insyaallah diterima kali jenengan sedaya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya tadi berbicara di belakang sama Gus. Namanya Gus siapa anaknya? Gus Fatah. Mustafa. Gus Mustafa. Gus Wafa, mohon maaf. Gus Wafa. Sudah dari tahun 90 Maulid ini diadakan oleh daripada pendahulu-pendahulunya beliau yang mengadakan dan mengistiqomahkan Maulid tersebut, mengibarkan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di desa Gaji. Gila boten? Di desa Gaji. Subhanallah, setiap tahun sebelum acara pasti hujan. Gila boten? Mohon maaf, hujan mawon, hujan saja hadir ke acara seperti ini, ke acaranya antum semua yang ada di dusun Gaji ini, yang ada di desa Gaji ini, insya Allah Allah Ta'ala paringi barokah. Amin Allahumma. Udan mawon kepengin barokah teng acara seperti ini, insya Allah kula jenengan husnudzon pasti Rasulullah hadir ke tempat seperti ini. Insya Allah hadir Rasulullah ke tempat seperti ini. Amin Allahumma. Amin. Ma'asyiral habaib al-mukhtaramin, ma'asyiral ulama al-a'izza, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus Khatimul Ma'had Kiai Haji Muhammad Jazuli, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Dan yang saya hormati, yang saya cintai, guru kita bersama Ayahanda Al-Walid Al-Habib Umar bin Husain Al-Attas, mata'anallahu bituli hayatihi syarifah. Dan seluruh pengurus pondok pesantren Tanwirul Wafa, insyaallah Allah Ta'ala berikan kesehatan walafiat bagi beliau-beliau, amin. Dan Allah Ta'ala beri kesabaran bagi beliau untuk mendidik dan menuntun murid-muridnya atau kita semua menuju syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Alhamdulillah, Allah Ta'ala berkenan kita esih menangi, taksih menangi sing namine bulan Maulid. Alhamdulillah, pada bulan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala menangi bulan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak ada satupun bulan kecuali bulan itu pulang ke bulan Rabiul Awal. Dan tidak ada satupun malam kecuali malam itu balik ke malam 12 Rabiul Awal. Dan tidak ada satupun hari kecuali hari itu balik ke hari Senin. Kenapa? Kenapa bulan itu mulia? Kenapa hari itu mulia? Kenapa malam itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semuanya berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fihi wulidtu wa fihi bu'ithtu. Di hari Senin lah aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad, dan di hari Senin aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Rabiul Awal mulia, dan sampai di hari ini kita memuliakan bulan itu bukan karena Nabi Muhammad lahir di hari yang mulia,
Tapi bulan itu mulia karena dilahirkannya orang yang begitu mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malam 12 Rabiul Awal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan oleh orang Jawa itu atau para habaib sekalipun mengatakan kalau 12 Rabiul Awal adalah badane wong mukmin, badane wong iman, karena tidak ada satupun makhluknya Allah Ta'ala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di malam 12 Rabiul Awal. Nggih napa boten? Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada hubungannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadirin, semuanya yang bersangkutan yang ada hubungannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti ikut mulia. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan insyaallah yang hadir ke tempat seperti ini ikut mulia karena lisannya, hatinya mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Apa yang Habib Ali Al-Habsyi katakan dalam maulidnya yang barusan kita baca? Masya Allah, saya senang. Tadi yang dibaca sama kita semua, yang sama tim hadroh tadi adalah Maulid Simtudurar, yaitu karangannya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dalam salah satu baitnya beliau mengatakan wa idza tafannuni wasihi bi wasfi yafna zamani wa fihi ma lam yuhsafi. Andaikan ada satu makhluknya Allah dari lahirnya menulis biografi atau sifatnya Nabi Muhammad sampai akhir hayatnya, nggak bakal bisa, nggak bakal cukup. Dan apabila ada seseorang yang solawat terus dengan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, ribuan solawat beliau latunkan untuk Nabi Muhammad, tidak bisa menjadikan Nabi Muhammad itu mulia. Kulon jenengan solawatan dumateng Kanjeng Nabi unggal tina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ana sing ping 1000, ana sing ping 10.000, wonten sing atusan ewu, nggih napa boten? Tapi boten saged dadosaken Kanjeng Nabi niku mulia karena sholawate kula jenengan sedaya. Tapi kewalikane, seseorang yang bersolawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia karena sholawat itu. Mulia karena salawat, membaca lisannya, membaca nama yang mulia, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya butuh Rasulullah hadirin. Semuanya butuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bukan cuman kita semua yang sebagai manusia biasa, yang bukan maksum, yang mempunyai nafsu yang besar, ada yang lawamah, ada yang mutawasitah, yang belum sempurna mengamalkan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Berselawat kepada Nabi Muhammad, ikut mulia dengan berkah selawat kepada Nabi Muhammad. Kita masih butuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata almarhum Al-Habib Tahir Al-Kaf? Tidak ada satupun jalan menuju Allah, tidak ada satupun jalan menuju Allah kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Adam alaihi salam di saat mempunyai rasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Nabi Adam? Apa doa Nabi Adam agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kesalahannya mohon maaf. Nabi enggak punya dosa, kesalahannya agar diampuni sama Allah Ta'ala harus gimana aku, kata Nabi Adam. Nabi Adam berdoa kepada Allah, membawa nama Nabi Muhammad, membawa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikisahkan pada saat Nabi Adam alaihi salam diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tidak memakan buah khuldi, lalu Nabi Adam tetap memakannya, lalu dikeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga ke dunia. Merasa mempunyai salah Nabi Adam alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala sang Khalik.
Apa doa Nabi Adam? Ya Allah, bijahi wa bihaqi Muhammadan. Ya Allah, dengan berkah kekasihmu, dengan berkah Rasulmu, kekasihmu, makhluk yang paling dicintai, disayangi olehmu, ya Allah, maafkanlah aku ya Allah. Allah Ta'ala bingung. Allah Ta'ala tanya sama Nabi Adam, ya Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam ahlukhu? Bagaimana kamu tahu Muhammad? Bagaimana kamu tahu kekasihku Muhammad sedangkan aku belum menciptakannya, kata Allah Ta'ala. Lalu dijawab oleh Nabi Adam, ya Allah, ya Rabb, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, indama khalaqtani, pada saat engkau menciptakanku ya Allah, dan engkau meniupkan roh ke jasadku, rafa'tu ra'si 'alal qawaimil ars, aku mengangkat kepalaku ke atas aras ke langit, fara'a maktuban, dan tertulis di aras sana, di langit sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu ya Rabb, ada satu nama makhlukmu yang terjajar, terpampang sejajar dengan namamu ya Allah. Tidak mungkin nama ini bukan nama orang yang mulia, enggak mungkin ini nama orang yang abal-abal. Pasti ini adalah kekasihmu ya Allah. Pasti ini adalah kekasihmu ya Allah. Pasti ini adalah sebab engkau menciptakanku ya Allah. Lalu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bijahi wa bihaqqi sayyidina Muhammad. Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah memuji, berdoa kepada Allah Ta'ala, membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Nabi Nuh, kok bisa tiba-tiba tahu ada feeling Allah Ta'ala mau nurunin bala, banjir bandang yang sangat besar. Dikisahkan tidak ada satupun daratan di waktu itu. Nabi Nuh diwahyukan oleh Allah Ta'ala, disuruh bikin kapal, dipahat sedikit demi sedikit sama Nabi Nuh sehingga menjadi satu kapal yang besar, menampung semua umatnya yang iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada feeling seperti itu? Karena setiap malam Nabi Nuh tidak ada satu malam pun kecuali menyebut, memuji namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat di dalam kapal pun Nabi Nuh alaihi salam selalu berdoa kepada Allah Ta'ala, meminta ampunan kepada Allah dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihi salam selamat dari dibakarnya api yang sangat berkobar, karena di dalam diri Nabi Ibrahim tertitipkan, tersimpan nurnya Nabi Muhammad, tersimpan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, daripada tulang sulbi Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim dititipkan oleh Allah Ta'ala untuk menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga api pun tidak bisa membakar, tidak mau, karena di situ terletak nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari ganasnya kegelapan ada di perutnya ikan paus. Karena apa? Bermunajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermunajat kepada Rasulullah. Makanya hadirin itabih, kita yang jadi umatnya, yang mana kita dari kecil sudah jadi orang Islam, sampai sekarang kita jadi orang iman, insya Allah. Ayolah kita DP dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mau enggak mau tidak ada satupun jalan menuju Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua termasuk daripada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Dan alhamdulillah kita masuk yang saya katakan tadi ke bulan Rabiul Awal. Dan yang dibaca tadi, yang barusan kita baca adalah Maulid Simtud Duror, yaitu maulidnya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Solo, yang holnya besar sekali. Barokahnya maulid tersebut Allah Ta'ala angkat derajatnya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dan para anak-anaknya. Apa kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya? Beliau mengatakan, maulidi hada asuf lau dawama wahidan. Siapa orangnya yang selalu membaca maulidku, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa hafidahu, dan dihafalkan, wa ja'alahu min auradih, dan menjadikan maulid Simtud Duror ini adalah wiridnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan, innahu bayadharu lahu syai'an, Allah Ta'ala akan memberikan sesuatu kepada orang yang menghafalkannya dan orang yang mengamalkannya dan orang yang menjadikan maulid ini adalah maulid wirid. Apa yang Allah berikan? Syai'an. Allah Ta'ala bakal berikan sir kepada orang yang mengamalkan tersebut. Ma huwa sir? Apa itu sir? Sir itu enggak terlihat, hadirin. Sir itu enggak terlihat, tapi bisa dirasakan. Sir itu gaib, tapi bisa dirasakan kepada orang-orang iman, orang-orang yang cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, pengen ngertos sing jenenge sir, angel dijelasaken. Kula contoh mawon. Pada saat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca, entah itu maulid Barzanji, entah itu maulid Simtud Duror, entah itu maulid At-Tibai, entah itu maulid Ya Ulami atau maulid apapun, masih banyak sekali maulid. Pada saat maulid itu dibaca atau pada saat puncaknya Makhlul Qiyam dibaca, ya Nabi salam alaika ya Rasul, dan seterusnya. Tak terasa, tidak terasa. Mata yang hina ini, yang masih sering melihat kemaksiatan akan mungkarat Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu meneteskan air mata kerinduan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati ini yang mana sering sombong, hati ini masih sering hasud, masih sering khibah, masih sering melakukan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, tiba-tiba pada saat maulid bisa merasakan kerinduan terhadap Nabi Muhammad. Hada sirrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sir Nabi Muhammad. Bagaimana kita melakukan kemaksiatan kepada Allah? Sebesar mana dosa kita yang kita lakukan? Sebesar mana dosa yang kita lakukan mungkarat kepada Allah Ta'ala? Tapi hati ini masih bisa merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata ini mohon maaf yang sering melihat kemaksiatan, mungkin 70% kita lakukan untuk kemaksiatan kepada Allah, sisanya kita untuk kebaikan. Tapi Allah Ta'ala saking cintanya kepada umat Nabi Muhammad sehingga gampang sekali merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai perindu. Mata ini bisa menangis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maulid yang barusan kita baca, dari awal Simtud Duror kita baca, alhamdulillahil qawiyyu sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Masya Allah pada hafal sampai di akhir, walaqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadhiqu an kitabatihi butunul awraq. Masya Allah pada hafal dari awal sampai akhir. Maulid Simtud Duror dibaca
dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari awal sampai akhir, tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah min sifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mensifatkan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya, dalam Qur'annya yang sangat menampar diri kita, yang sangat menyindir kita semua untuk begitu senang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat maulid-maulidnya, khususnya Maulid Situdor yang barusan kita baca. Apa kata Allah? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan di sini min ahlil kitab hadza adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang dimaksud oleh Allah taala ahlil kitab di sini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Allah? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang-orang ahli kitab, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka mengetahui sifat Nabi Muhammad, mengetahui sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu melebihi mereka tahu sifatnya keluarga-keluarganya. Orang Yahudi, orang Nasrani yang ahli kitab betul membaca biografi Nabi Muhammad di kitab Taurat, di kitab Injil, lalu kenal sama Rasulullah, itu lebih kenal terhadap Rasulullah ketimbang daripada keluarganya. Seperti sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah bertanya kepada salah satu pendeta di kota Syam, namanya Abdullah bin Salam. Itu pendeta di negeri Syam. Apa tanya Sayyidina Umar bin Khattab setelah melihat ayat ini? Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Katanya, wahai pendeta, katanya Allah, kamu itu lebih tahu daripada kepada Nabi Muhammad daripada ke keluargamu, ke anakmu. Seberapa jauh kamu kenal Nabi Muhammad, seberapa jauh kamu kenal Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Lalu jawab daripada pendeta tersebut, Abdullah bin Salam, bal ma'rifati li Rasulillahi asad. Bal ma'rifati li Rasulillahi asad. Diulang sampai 3 kali. Bal ma'rifati li Rasulillahi asad. Apa artinya? Aku, wahai Umar, mengenal Rasulmu, mengenal Nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu melebihi daripada aku kenal dengan anak-anakku. Melebihi aku kenal dengan anak-anak yang aku cintai, wahai Umar. Ini pendeta hadirin, ini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang beda keimanannya kepada sama kita, yang mana mereka memeluk daripada ajarannya kitab Injil dan kitab Taurat. Kita memeluk daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah malunya kita. Alangkah malunya kita menjadi yang murni umat Nabi Muhammad dari lahir sampai sebesar ini buta akan sifat Rasulullah, buta daripada kita mensifati sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau memikirkan akan hal itu para hadirin? Apakah kalian menyedihkan daripada hal ini? Apabila kita tidak hadir ke majelis seperti ini para hadirin, kita tidak akan kenal sifatnya Nabi Muhammad, kita tidak akan kenal sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari awal kitab Situdor dibaca sampai akhir semuanya adalah yang mengenal sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apabila kita semua ingin lebih mengenal sifat, ingin lebih cinta terhadap Nabi Muhammad, kenalilah sifat Nabi Muhammad, kenalilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat perantara daripada maulidnya, daripada peringatan maulidnya,
daripada pengajian-pengajian seperti ini yang mana di dalamnya ada para habaib, ada para kiai, ada para ulama, yang mana hadirin barokahnya kita semua kumpul dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para ulama. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ditanya oleh salah satu sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal ya Rasulullah?" Ay amal afdal ya Rasulullah, apa amal yang afdal ya Rasulullah? Apa amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Tanya salah satu sahabat Nabi Muhammad. Lalu dijawab oleh Rasulullah, amal afdal julus bainal wali. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah duduk di antara para wali. Duduk dengan para habaib, duduk dengan para ulama, karena tidak ada satupun kita ingat mungkarat, tidak ada satupun kita akan maksiat pada saat duduk bersama mereka. Minimal hadirin, kita duduk di tempat seperti ini melihat para habaib, melihat para kiai, kita duduk di tempat seperti ini, minimal kita tidak ingat akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita tidak ingat mungkarat, kita tidak ingat daripada kemaksiatan yang membuat kita lalai. Sebaliknya Allah Ta'ala gantikan kita akan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, bukan cukup di situ. Ada salah satu hadis yang sahih ini di kitab hadis Bukhari, yaitu kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Raja Romawi, Kaisar Romawi. Kejadian ini dinamai daripada kejadian Sulhul Hudaybiyah, tahun ke-7 setelah Sulhul Hudaybiyah. 10 tahun perjanjiannya antaranya umat Nabi Muhammad, orang Islam, sama orang kafir Quraisy supaya enggak perang lagi. Wahai kafir Quraisy, ini sekarang kita deal gak akan perang lagi. Namanya kejadian Sulhul Hudaybiyah. Lalu pada saat 10 tahun kejadian Sulhul Hudaybiyah, Nabi Muhammad SAW kembali mengeluarkan maklumat kepada seluruh musuh-musuh yang pernah perang dengan Nabi Muhammad SAW. Khususnya ini adalah Kaisar Romawi. Kaisar Romawi ini di zamannya Pak, Bu, Kaisar Romawi ini hampir menguasai setengah dunia. Kabilah manapun takut sama Kaisar Romawi. Jadi Nabi Muhammad SAW mengirim surat ke Mesir, kemana, ke seluruh dunia, terakhir ke Kaisar Romawi. Karena apa? Takut. Nabi Muhammad ini takut. Baru tahun ke-7, 10 tahun setelah gak perang sama kafir Quraisy, kok ini mau perang lagi. Nabi Muhammad gak mau ada perpecahan, ada pertumpahan darah lagi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengirim surat ke Kaisar Romawi melalui sahabatnya yang bernama Dihyah bin Khalifah. Dihyah bin Khalifah ini salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang gantengnya Masya Allah. Yang gantengnya Masya Allah. Dikisahkan sampai gantengnya Dihyah bin Khalifah daripada sahabat Nabi Muhammad SAW yang Rasul perintahkan untuk menyampaikan surat ke Kaisar Romawi ini. Dihyah bin Khalifah ini saking gantengnya, Malaikat Jibril alaihi salam kalau ingin Al-Amin, Malaikat Jibril Al-Amin kalau mau menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW atau ingin memberikan rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu menyerupai manusia Pak, menyerupai manusia. Siapa yang paling sering diserupai oleh Malaikat Jibril? Ya ini Dihyah bin Khalifah. Mohon maaf, malaikat itu kalau mau menyerupai manusia pilih-pilih Pak, pilih-pilih Bu. Aja boten janji tiang niku diserupai boten.
tapi pilih-pilih. Ini saking gantengnya Dihyah bin Khalifah, diserupai oleh malaikat Jibril alaihi salam yang paling sering diserupai. Dikirim Dihyah bin Khalifah ke Kaisar Romawi. Sampai ke sana, Kaisar Romawi diberikan surat oleh Dihyah. Wahai Kaisar Romawi, ini ada surat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat surat itu dibawa oleh Dihyah bin Khalifah, dengan girangnya Dihyah bin Khalifah merebut surat yang dibawa oleh Dihyah, yang mana di dalamnya adalah tulisan Nabi Muhammad. Direbut dengan cepat, girang sekali. Kaisar Romawi ingin segera membaca surat yang dibawa oleh Dihyah bin Khalifah, yang mana di situ adalah suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh Kaisar Romawi. Terkagum-kagum Kaisar Romawi ini oleh surat yang ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang, adem, ayem maose Kaisar Romawi niki dumateng surate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kaisar Romawi niki taksih ragu. Kaisar Romawi ini masih ragu, apakah ini betul surat dari Nabi Muhammad? Apakah surat ini betul dari Rasulullah? Kata Kaisar Romawi tanya kepada Dihyah bin Khalifah, betul wahai Kaisar Romawi, ini adalah surat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking belum yakinnya Kaisar Romawi ini, menyuruh pasukannya, menyuruh daripada bawahannya untuk pergi ke negeri Sam, mencari seseorang yang paling dekat darahnya, hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berangkat daripada pendekar-pendekarnya Kaisar Romawi ke Sam, mencari seseorang yang hubungan darahnya dekat dengan Nabi Muhammad. Subhanallah, siapa yang pendekar ini temukan? Siapa yang pendekar suruhan Kaisar Romawi ini temukan di Sam? Beliau adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus musuhnya Nabi Muhammad. Karena dikala itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Datang Abu Sufyan. Abu Sufyan dengan para rombongannya, karena di situ pada saat itu Abu Sufyan yang menguasai perdagangan di kota Syam. Dibawa Abu Sufyan oleh pendekar Kaisar Romawi, dibawa ke hadapan Kaisar Romawi. Ditanyai, diintimidasi, mana di antara kalian yang darahnya paling dekat dengan Rasulullah? Tentu Abu Sufyan. Tentu Abu Sufyan. Karena di sisi lain beliau adalah mertuanya Nabi Muhammad, yang mana beliau mempunyai anak sebelum beliau memasuki Islam, itu sudah iman duluan, sehingga dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada ada hubungan mertuanya Nabi Muhammad, Abu Sufyan ini punya hubungan darah, pernahnya itu pamannya Nabi Muhammad. Karena ketemu, kalau enggak salah itu di atas daripada kakeknya Nabi Muhammad, ada hubungan darah. Dipanggil Abu Sufyan, duduk kamu sini. Ya Abu Sufyan, ditanya oleh Kaisar Romawi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berbohong? Enggak pernah wahai Kaisar. Apakah Muhammad ini umatnya tambah banyak? Betul, umatnya tambah banyak wahai Kaisar. Apakah Muhammad ini umatnya dari kalangan orang kaya atau dari kalangan orang miskin? Dari orang miskin wahai Kaisar. Apakah Muhammad ini orangnya pemarah? Tidak pernah marah wahai Kaisar. Apakah Muhammad ini daripada keturunan orang-orang dermawan, orang-orang kaya atau raja diraja? Bukan wahai Kaisar. Muhammad adalah orang keturunannya orang miskin, dan terus ke atasnya adalah orang yang tidak terpandang. Betul wahai Abu Sufyan. Seperti inilah sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku butuh kesaksianmu
daripada sesungguhnya aku sangat mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Kaisar Romawi, musuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Nabi Muhammad, mengidolakan Nabi Muhammad, mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu betul sifatnya Nabi Muhammad, tahu betul sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa nahnu hadirin? Bagaimana kita? Pertanyakan kepada diri kita. Apakah kita sudah mengenal Nabi Muhammad? Apakah kita sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita betul-betul mengidolakan, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita betul-betul senang di tempat seperti ini, atau kita masih pura-pura kita senang di tempat seperti ini? Yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahib Simtudore yang barusan kita bahas tadi, mengatakan jantungnya maulid, jantungnya Simtudore itu ada di bait taswiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Katalah Habib Ali, jantungnya maulid ini ada di taswiqan lisami'in min khawasil mu'minin wa tarwihanil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Maulid ini, Simtuduror, itu adalah pelipur penatnya orang iman, pelipur lelahnya orang yang iman. Taswiqan lisami'in min khawasil mu'minin. Apabila orang itu iman kepada Allah Ta'ala, iman terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu akan tenang mendengarkan sejarah Nabi Muhammad. Maka orang itu akan tenang, akan adem ayem menawi sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waos. Tapi sebaliknya, apabila ada seseorang yang hadir ke tempat seperti ini, orang itu sumpek, orang itu tidak senang, orang itu tidak bahagia, ketahuilah orang itu lawan daripada orang yang nyaman di tempat yang seperti ini. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Lalu bagaimana nasibnya orang yang tidak nyaman di tempat seperti ini? Orang yang tidak nyaman duduk di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lawannya adalah nyaman di tempat-tempat mungkarat. Nyamannya di tempat-tempat yang membawa kita lalai akan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah sana ada kafe-kafe. Yang anak muda zaman sekarang itu gak terlalu tertarik sama tempat yang seperti ini yang namanya Nabi Muhammad diagungkan. Tertariknya sama tempat remang-remang singkor dipasangi lampu kuning-kuning tok nggih napa mboten? Sing jenenge kafe nggih napa mboten? Boleh itu dilakukan, silahkan ke sana. Selagi itu tidak bermaksiat, silahkan kau nikmati kehidupanmu, silahkan kau nikmati daripada usahamu. Tapi ketahuilah, prioritaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, prioritaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, kula badhe pesen sekedik malih. Pun dalu soalnya. Tang zaman saniki, di zaman sekarang hadirin, orang yang selamat daripada fitnah, daripada fitnahnya akhir zaman, dari fitnahnya akhir zaman yang begitu keji, daripada pelalaiannya apapun yang iblis lakukan kepada kita, orang itu akan selamat, tidak akan selamat kecuali melalui satu cara hadirin. Caranya bagaimana? Kita mengikuti para habaib, para kiai. Kita mengikuti para ulama. Kita ikuti fatwa mereka, kita nurut sama mereka, kita berakhlak kepada mereka, kita perjuangkan hidup mati kepada mereka. Insya Allah kita selamat daripada fitnah akhir zaman. Insya Allah kita selamat daripada gemerlapnya dunia ini, dan kita akan dibawa oleh mereka menuju syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat, akan tetapi ikut para habaib, para kiai itu semata-mata susah sekali hadirin. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasulullah? Orang yang mau nyaman di dunia, neraka di akhirat.
Orang yang sengsara di dunia, surga di akhirat. Kok bisa gak nyaman di dunia, Bib? Sehingga daripada akhiratnya adalah surga. Ini untuk orang-orang yang belum nyaman duduk bersama para ulama. Orang-orang yang belum nyaman duduk julus bainal wali, duduk dengan para wali. Ketahuilah, apabila kita semua sudah nyaman sering mujalasah duduk bersama mereka, kita serahkan jiwa dan raga kita, semua apapun yang kita miliki kita pasrahkan kepada para habaib, kita pasrahkan dengan para ulama, kita pasrahkan dengan para kiai. Insya Allah Allah Ta'ala ridho tumatang kula jenengan sedaya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Karena hadirin, inti kita hidup itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun tidak penting, apapun tidak berguna, apapun fana, apapun kita akan lupakan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah telah ridho kepada kita, hadirin, mau dimanapun tempatnya, mau gimana pun kita, kalau Allah ridho, insya Allah kita tenang, insya Allah kita aman, insya Allah kita hebat, insya Allah kita disyafaati oleh Nabi Muhammad SAW. Pak, Bu, kenapa ridhonya Allah itu nomor satu? Bu, pengen oleh ridhonya Gusti Allah, pengen apa mboten? Apapun frekuensinya pengen apa mboten? Apapun cobaannya pengen apa mboten? Kalau sudah dapat ridhonya Nabi Muhammad, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah gampang sedoyo. Insya Allah mau ditempatkan dimanapun kita akan nikmat, sekalipun di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, pengen manji neraka, Bu? Pak, pengen manji neraka apa mboten? Pengen apa mboten? Kepripun bisane mboten pengen? Gusti Allah ridho wis jenengan manji neraka, kira-kira gerem napa mboten? Langkah sing ke, langkah sing gelem. Mboten wonten sing purun. Karena walaupun Allah Ta'ala ridho kita di neraka, itu bukan tujuan kita. Kita lihat malaikat Malik, penjaga neraka, setiap harinya dengan malaikat Jabaniyah, pembantunya malaikat Malik, selalu menyiksa orang yang bermaksiat dulunya di dunia. Apakah mereka merasakan panas? Apakah mereka merasakan daripada kesengsaraan apa yang Allah takdirkan untuk mereka? Tidak, hadirin. Karena mereka dapat ridhonya Allah Subhanahu, karena mereka dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun di surga, hadirin, Allah Ta'ala gak ridho kalau kita di surga, kita gak akan merasakan kenikmatan. Gimana botan? Kok bisa kita gak merasakan kenikmatan? Karena beda levelnya apa yang didambakan oleh dirinya pada saat waktu di dunia. Pada saat kau di dunia begitu mendambakan sosok bidadari yang banyak, sosok makanan yang enak, minuman-minuman yang banyak dan nikmat. Ketahuilah, itu bukan tujuan kita orang iman, itu bukan tujuan kita para habaib, itu bukan tujuan para kiai. Lalu apa tujuan mereka? Sehingga mereka ingin memasuki surganya Allah, sehingga mereka tidak ingin memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di surga tepatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad gak ada di neraka, ya Allah, maka masukkanlah aku ke surgamu, ya Allah, karena kekasihmu, karena habibmu, karena daripada nabimu, ya Allah, ada di surgamu, ya Allah. Bukan berarti aku takut neraka karena panasnya, ya Allah. Bukan karena aku takut neraka karena kesiksaannya, ya Allah. Bukan itu, ya Allah. Karena Nabi Muhammad SAW tempatnya bukan di neraka, ya Allah. Mulane kula jenengan lamun donga maring Gusti Allah niku, ya Allah, ajan donga, ya Allah, muga-muga kula manjing swarga supaya ngampo bidadari, supaya ngampo panganan,
supaya ngampo minuman yang enak-enak. Bukan itu tujuan kita, akan tetapi berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu ya Allah, karena Nabi Muhammad ada di surga ya Allah. Karena kami ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kami ingin berjumpa dengan seseorang yang mana pada saat aku hidup di dunia, aku selalu mengulang-ulang namanya. Aku ribuan kali mengucapkan namanya setiap hari. Bagaimana rasanya apabila aku tidak bertemu di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah aku ke surga ya Allah, karena di situ ada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan masukkan aku ke neraka-Mu ya Allah, karena di neraka tidak ada Nabi Muhammad. Karena itu kita berdoa hadirin, bukan karena siksaannya, bukan karena kenikmatan surganya, akan tetapi Nabi Muhammad, akan tetapi Rasulullah yang mana Al-Habib Thahir Al-Kaf selalu menegaskan tidak ada jalan satu pun menuju Allah kecuali melewat jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita menggapai ridho Nabi Muhammad? Lalu bagaimana kita menggapai ridhonya Allah? Apakah kita begitu gampangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita gampang diridhoi oleh Allah? Tidak hadirin. Tidak segampang itu kita mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mempunyai kekasih yang begitu dikasihinya oleh Allah. Siapa itu? Wa huwa habibuna Muhammad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau cari ridhonya Allah, cari ridhonya Nabi Muhammad. Lalu apakah segampang itu mencari ridhonya Nabi Muhammad? Tidak hadirin, masih ada tantangan lain. Nabi Muhammad punya kekasih, Nabi Muhammad punya daripada bid'atul Mustafa, punya penyambung lisannya, punya penyambung darahnya. Siapa mereka? Merekalah para habaib, merekalah para kiai, penyambung lisan Nabi Muhammad, penyambung darah Nabi Muhammad. Merekalah yang kita cari ridhonya. Ketika kita sudah benar dapat ridhonya para habaib, insyaallah Rasulullah ridho kepada kita. Amin. Apabila Rasulullah telah ridho kepada kita, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Bagaimana kita mencari ridho para habaib? Bagaimana kita mencari ridho para kiai sehingga kita semua bisa dapat ridhonya Rasulullah? Lalu kepada Allah Ta'ala, kita dimanapun ditempatkan oleh Allah, kita akan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Saya sudah bilang, kerahkan semua yang kita punya, nyawa kita, harta kita, tenaga kita untuk Nabi Muhammad lewat perantara daripada penerusnya. Siapa? Para habaib, para kiai. Merekalah yang wajib kita cari dan kita gali daripada ridhonya. Bagaimana kita menggapai ridhonya? Mohon maaf, setiap bulan maulid, enggak kiai, enggak habib, semuanya mengadakan yang namanya maulid Nabi Muhammad SAW, yang namanya maulid, dan entah apapun yang dibaca maulidnya di situ, yang jelas mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada kiainya di suatu daerah, desa ataupun kota yang ada kiai yang mempunyai ghirah Muhammadiyah, ghirah Islamiyah, ingin mengadakan maulid, mengadakan membaca bersama-sama biografi yang mulia Nabi Muhammad, kita dukung hadirin. Kita dukung. Kita punya harta, kasih harta kita. Gak seberapa kita memberikan harta kita yang kita berikan untuk mereka dibanding daripada perjuangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Tenaga kita yang kita punya, bukan cuman kita semua mangguli layos boten, tapi kulon jenengan sedaya istiqomah teng kiyaine, istiqomah teng masjide, istiqomah teng habibe, insyaallah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Insyaallah guru-guru kita ridho kepada kita. Kula mboten saged Darul Habib, kula mboten saged kangge bantah, kula mboten gadah, kula nggih tenaga mboten mampu. Gunakanlah akhlak kita. Yang terakhir, gunakanlah akhlak kita. Akhlak kita terhadap para habaib,
akhlak kita terhadap para kiai, insya Allah membawa akhlak kita diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad suruh untuk menulis daripada wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, lalu ditulis oleh sahabat ini. Salah satunya adalah namanya sahabat Zain bin Thabit. Sing kula jenengan waos teng mushaf teng Al-Qur'an, dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai surat An-Nas, semuanya itu adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ucapkan dan ditulis oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang sampai sekarang dihafalkan oleh santri-santri di pondok ini. Semoga insya Allah jadi santri yang soleh soleha. Suatu ketika Zaid bin Thabit itu adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang begitu dihormati, dicintai karena ilmunya yang sangat besar, karena ilmunya yang sangat banyak. Salah satu sahabat Nabi Muhammad yang alim, yang arif billah adalah sahabat Zaid bin Thabit. Suatu ketika, karena beliau adalah salah satu ulama, di desanya Zaid bin Thabit ada orang yang meninggal. Ada orang yang meninggal. Otomatis disuruh untuk mengimami sholat mayit di masjid. Selesai sholat mayit, Zaid bin Thabit keluar dari masjid. Udah ada anak kecil, kira-kira belum ada 17 tahun, menyiapkan daripada kendaraan yang ditunggangi oleh Zaid bin Thabit, disiapkan oleh anak muda, anak kecil tersebut. Mohon maaf, kendaraan zaman riyen niku mboten kados zaman saniki. Zaman saniki mobil, motor gini apa mboten? Bis, kereta, pesawat. Krihin niku mboten wonten sedaya. Krihin niku kendaraane onta menawi mboten onta keledai. Keledai napa kedelai? Keledai nggih. Keledai. Di situ Zaid bin Thabit membawa onta. Selesai keluar dari masjid, ada satu anak kecil menyiapkan daripada kendaraannya Zaid bin Thabit. Disuguhkan, silahkan wahai Zaid bin Thabit, silahkan wahai imamku, tunggangilah kendaraanmu ini dan akan pulang. Lalu Zaid bin Thabit melarang, gak usah repot-repot wahai anak muda, aku bisa menyiapkannya sendiri. Lalu bagaimana? Kok bisa Zaid bin Thabit melarang anak ini untuk menyiapkan daripada kendaraan yang disiapkan olehnya kepada Zaid bin Thabit? Ternyata anak itu yang menyiapkan daripada kendaraannya Zaid bin Thabit, ontanya Zaid bin Thabit, itu adalah Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi Muhammad SAW. Pantes saja Zaid bin Thabit gak mau. Ada Abdullah bin Abbas, ini ahli baitnya Nabi, kok nyiapin onta buat dia, dilarang sama Zaid bin Thabit. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas? Lalu apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna, apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'ala bil ulama. Janganlah engkau larang wahai Zaid bin Thabit, wahai Zaid bin Thabit, ketahuilah ini yang diajarkan oleh Rasulullah untuk hormat dengan ulama. Lalu apa sikapnya Sayyidina Abdullah bin Abbas? Apalah pantas dihormati ting para kiai, karena Zaid bin Thabit bukan daripada min ahlil bait Nabi Muhammad. Lalu Zaid bin Thabit mengakukan seperti itu, Zaid bin Thabit berbangga diri. Lalu apa jawaban Zaid bin Thabit? Wa hakadha umirna an naf'ala bi ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti inilah yang Rasulullah ajarkan kepadaku wahai Abdullah bin Abbas, untuk menghormati keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita ini hadirin, para sahabat Nabi Muhammad begitu mengedepankan akhlak, karena pada malam hari ini Allah Ta'ala menyaksikan kita sedang membaca maulid kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Allah Ta'ala ridha kepada kita.
Ya Allah, jangan pulangkan kami pada tempat ini kecuali Allah Ta'ala telah menghapus semua dosa-dosa kita. Ya Allah, tidak pulangkan kita pada tempat ini kecuali Allah Ta'ala telah menghapus seluruh dosa kita. Ya Allah, hapuskan semua dosa kita ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kita termasuk pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sungguh-sungguh ya Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadza zaman marhuma wa fatarfa'an badihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ij'al min khiyari ummati sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa hakadha bihi thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.